Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Porseni cabang lomba pidato bahasa Indonesia dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sholawat serta salam tak tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Saya, Lutfia Aminal Malak, akan menyampaikan pidato yang berjudul Pemuda Muslim adalah pelopor literasi dan nilai Islam. Wahai pemuda penerus bangsa, pemuda masa kini dan media sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Banyak fenomena media sosial yang terjadi di Indonesia. Masyarakat pun tertarik karena dianggap tren. Di antaranya, seorang pemuda mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia hanya dengan dua patah kata, yakni apa iya dan kemudiannya yang diucapkan dengan nada tertentu. Mei dan artis TikTok berhasil menjual banyak produk dan menginspirasi konten kreator dengan suara khasnya menjadi sebuah lagu yang liriknya berbunyi supati-pati ala sifat nado-nado. Tidak sedikit orang mengenal dan mengikutinya, walaupun banyak yang kontra. Lantas, mengapa kita sebagai seorang muslim tidak melihat sisi positifnya? Gaya masyarakat modern seperti ini apakah efektif mensyiarkan nilai-nilai keislaman? Terlihat remeh, namun banyak yang mengikutinya. Apa yang sebenarnya menjadi daya tarik bagi masyarakat? Kuncinya pada mereka yang mampu menghadapi masyarakat tanpa keraguan, dan kita harus mampu menjawab itu semua. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh manusia untuk membaca, melek literasi. Salah satunya literasi media sosial. Lalu, bagaimana kita memulainya? Mengajak para muslim lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai keislaman. Kita awali dengan hal yang sederhana, hal yang mudah dilakukan, seperti sholat 5 waktu dan bersedekah. Kita jadikan konten yang menarik, kita kemas dan unggah di media sosial. Namun, unggahan kita di media sosial pasti ada yang pro dan kontra. Mereka yang kontra menganggap bahwa kebaikan tidak perlu dipublikasikan, amal perbuatan tidak perlu dipamerkan. Inilah yang dinamakan krisis literasi, lebih tepatnya literasi informasi. Disitulah ujian kita. Wahai pemuda kebanggaan Indonesia, apakah seorang yang mengunggah video berbagi rezeki pada pengemis jalanan merupakan hal yang tidak beradab? Saat dia sedang menunaikan ibadah sholat merupakan hal yang tidak beretika? Mereka yang melakukan hal tersebut belum tentu memiliki niat seperti apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Dapatkah kita fokus pada sisi positifnya saja? Misalnya, kita mengunggah video berbagi jajan dengan anak jalanan tanpa perlu memikirkan pernyataan kontra yang akan muncul. Kita hadapi secara tenang dan beradab. Kebiasaan baik yang kita tunjukkan tidak lain merupakan ajakan para muslim lainnya agar ikut mengamalkannya. Setelah kita berhasil melakukannya, mereka perlahan-lahan akan sadar dan mengikuti yang kita contohkan. Sejatinya, cara bagaimana kita menghadapi sebuah masalah dan keadaan
berpikir dengan benar terkait apa yang kita lihat di media sosial. Itulah yang disebut sebagai literasi. Wahai pemuda Indonesia, marilah kita memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan nilai keislaman dan literasi. Selama apa yang kita berbuat positif tidak melewati batas norma agama dan bersikap yang bijak, kita dapat menjadi pelopor literasi dan nilai-nilai Islam. Wahai pemuda penerus bangsa, Bapak pendiri bangsa Bung Karno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda,